Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Hei, kok ngajak? Baca yang baik. Kan udah aku baca. Tuhan Yesus. Nah, di Matius 11:25 Yesus mengatakan siapa yang Tuhan? Allah. Berarti Rizka punya Tuhan, punya Tuhan. Dua. Nah, dia begini Rizka. Coba. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, berarti menyembah kepada Tuhan siapa? Pada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Yesus? Ayo. Beginilah ekspresi seorang wanita Kristen ketika diminta membaca kitab sucinya sendiri. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan, seakan baru menyadari bahwa ayat tersebut memang ada di dalam Bible. Faktanya, tidak sedikit dari mereka memang belum pernah benar-benar membaca kitab sucinya secara menyeluruh. Karena itu, ketika dihadapkan langsung dengan teks yang tak pernah dibacakan oleh tokoh agamanya, reaksi yang muncul bisa beragam. Ada yang menerima, dan ada pula yang mencoba membantah. Mudah-mudahan, dari momen sederhana seperti inilah, perjalanan mereka dalam menemukan kebenaran bisa dimulai, hingga akhirnya menemukan pintu hidayah untuk mengenal Islam, agama yang juga dibawa oleh Nabi Yesus, yang selama ini mereka anggap sebagai Tuhan. Utusannya sehingga dalam Yohanes 1:18, dia mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Bagaimana cara Yesus Kristus menyatakan bahwa Bapa itu ada, Tuhan itu ada, namun tidak terlihat? Coba kamu baca Yohanes 5:37. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, Dia yang telah bersaksi tentang aku. Dia yang telah bersaksi tentang aku. Siapa itu? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Betul? Betul. Berarti Yesus datang ke dunia itu untuk menyatakan bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Makanya kita tidak akan sampai kepada Tuhan tanpa melalui utusan Tuhan. Kita tidak akan sampai ke presiden tanpa melalui utusan presiden. Makanya coba kamu baca Yohanes 1:14. Coba kamu baca Yohanes 1:14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Coba kamu perhatikan ayat itu baik-baik ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Di situ ada kata diberikan kepadanya, betul? Betul. Siapa yang memberikan? Bapaknya yang tunggal. Bapa memberikan. Yang menerima siapa? Anak. Anaknya. Anak kan? Anak. Oh iya. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberikan adalah Allah Bapa, yang menerima adalah anak, yaitu Yesus Kristus. Betul? Betul. Nah, berarti yang mana Tuhan? Nah, kalau kamu masih ragu, coba kamu buka coba aku tanya Rizka. Kalau saya bilang, Rizka hamba Tuhan, siapa Tuhannya Rizka? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, di Matius 11:25 Yesus mengatakan siapa yang Tuhan? Allah. Berarti Rizka punya Tuhan, punya Tuhan. Dua. Nah, dia begini Rizka. Coba Rizka baca Kisah Para Rasul 3:13. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Ini kita belajar ya, kita belajar. Ini kita belajar, kita kembali ke apa kata Bible. Coba Kisah Para Rasul 3:13.
Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus mengutuskan untuk melepaskan dia. Allah Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Nenek moyang kita, Yakub. Yaitu siapa hambanya? Coba, Allah Abraham, Ishak, Yakub, dan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Yesus. Jadi Yesus itu hamba atau Tuhan? Hamba. Hamba, bukan Tuhan. Kenapa dibilang? Coba, begini. Biar tertulis secara eksplisit, coba kamu baca Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 7 24. Kisah Para Rasul 7 24. Biar lebih kamu fokus itu. Kisah Para Rasul 7 24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh Mesir, lalu ia Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 7, Kisah Para Rasul 4 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Berarti Yesus Tuhan apa hamba? Menurut Bible. Hamba. Oke, Yesus hamba. Ya, coba buka Matius 12:15, baca perikopnya kalau di buku B. Coba Matius 12 ayat yang ke-15. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 12, Sorry. Matius 12 ayat yang ke-15. Ada perikopnya di situ kalau di iya, buku. Judulnya ada judulnya di situ kalau di buku yang B. Coba baca yang B. Yesus hamba Tuhan. Yesus mengetahui hal itu. Oke, sabar. Perikopnya situ bunyinya apa? Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus kalau begitu? Jujur, harus kembali ke Alkitabiah. Karena begini, kita beragama berarti kita menjadikan bahwa kitab suci adalah pedoman hidup kita. Sepakat? Coba kamu baca Matius 4 nomor 4, itu pegangan buat kamu. Matius 4 nomor 4, itu pegangan buat kamu. Matius 4 nomor 4. Ayat 4. Oh iya, aku pernah ini lagi. Coba. Jawab Yesus, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari seperti firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Betul? Betul. Jadi, kehidupan kalian harus berlandaskan kitab suci yang tertulis. Betul? Nah, sekarang di dalam kitab suci yang tadi kamu baca itu, di dalam Bible yang kamu baca tadi itu, Yesus Tuhan apa hamba Tuhan? Terus hamba. Hamba. Terus kenapa kamu Tuhankan dia? Ini perkara hidup dan mati loh, perkara agama loh. Karena kita hidup di dunia tidak selama-lamanya. Ingat, dunia bukan tempat tinggal tetapi tempat untuk meninggal. Musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal pada diri kita bukan kita tes polisi gagal, tes PNS gagal, bukan usaha gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita, maka ketika kita menghadap Tuhan, maka kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Coba ini kamu baca Matius 7, 21, 22 sampai 23. Itu kamu punya pegangan hidup. Matius 7, 21, 22, 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Iya.
Bukankah setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namaku juga? Pada waktu itulah aku berseteru terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, Matius 7, 21, 22 sampai 23, bukankah setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, mengikuti kehendak Bapakku, kan? Akan banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, mengadakan mujizat demi namaku. Kutanya sama kamu jujur, pernah ndak lihat pendeta mengobati orang dalam nama Yesus? Pergilah engkau setan. Dalam nama Yesus, betul? Nah, berarti mereka bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, mengadakan mujizat-mujizat demi nama Yesus. Yang 23 tadi apa kata Yesus? Ayat 23 tadi apa kata Yesus? Matius 7, 23. Pada hari yang terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Apa kata Yesus di ayat seterusnya? 23? Pada waktu itu, aku dan berseteru terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah kamu di hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Antara agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Apa kata Yesus di 23? Aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah engkau dari hadapanku. Karena kenapa? Karena kalian tidak mengikuti kehendak Bapa. Coba kamu baca 21 tadi. 21 tadi apa kata Yesus? 21 tadi? Matius 7, 21. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Di mana kehendak Bapa itu? Coba kamu baca Matius 17 nomor 5. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan dan mendengarkannya. Nah, tiba-tiba mereka duduk, datanglah awan dan terdengar suara dari langit, yaitu suara Bapa, betul? Apa kata suara dari langit? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Betul? Betul. Betul? Dengarkanlah dia. Betul. Nah, apakah Rika mau mendengarkan Yesus? Tentu. Mau? Oke, baca Lukas 4 nomor 8. Kalau apa Rika mau mendengarkan Yesus, baca Lukas 4 nomor 8. Coba. Lukas 4 nomor 8. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu yang hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, berarti menyembah kepada Tuhan siapa? Pada Allah. Kenapa kalian menyembah kepada Yesus? Ayo. Siapa dapat ajaran dari mana? Ayo. Karena kan di Alkitab kan ada Tritunggal. Di mana Tritunggal? Tidak ada. Saya sudah berapa kali baca kitab itu sampai selesai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada. Tidak ada Tritunggal di situ. Kamu dengar. Ini. Kalau kamu bilang, coba kamu baca ini, kalau kamu bilang Tritunggal ini. Ini, coba kamu baca di Markus 12:29. Markus 12:29. Markus 12:29.
Markus 12:29. Kok jadi nggak fokus? Sorry, Wak. Markus diulang 12, lagi. 29 sampai 30. Markus 12 ayat 29 sampai 30, kamu baca itu. Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawaban, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga, dari mana? Dari manusia. Berikanlah aku jawaban." Markus 12, Markus pasal 12 ayat ke-29. Salah baca, aduh, jarang. Terakhir baca. Iya, Markus 12. Sorry. Iya, Fokus. tidak apa-apa. Kesalahan manusia itu tempat salah. Orang bisa benar itu karena belajar dari kesalahan. Semangat. Ya. Jawab Yesus, perintah yang dulu gue kenapa jadi guru ya anjir. Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus itu Esa. Tuhan Yesus. Coba baca baik-baik. Tuhan itu Esa. Iya, tidak ada Tuhan Yesus itu. Baca yang ke-30. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Nah, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ ada kata kita, termasuk Yesus atau tidak? Coba baca. Ingat, yang ke-30 Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Pakai akalmu, berpikir dengan cerdas. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus atau tidak? Termasuk Yesus. Nah, kamu mengatakan tadi Tritunggal. Tri itu tiga. Tritunggal, tiga di dalam satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tiga di dalam satu. Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, benar kan? Tiga di dalam satu. Kenapa di Bible mengatakan Esa? Esa itu berapa kalau kamu tahu? Coba searching di Google. Cari di Google, minta tolong itu kawan muslim sebelah. Boleh ketik Esa adalah, minta tolong. Boleh ketik di Google. Coba biar dia buktikan. Esa adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam arti bahasa Arab, Esa artinya adalah ahad, yaitu tunggal, tidak ada duanya. Dalam Al-Quran dikatakan kul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah itu. Esa adalah satu. Esa adalah satu. Musa, dengar baik-baik ya. Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan apa? Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus lagi. Sehingga di dalam Yohanes 5:37 tadi kan Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Benar tidak? Tadi yang kau baca. Benar kan? Nah, terdengar suara dari langit. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Coba. Dengarkanlah dia. Sekarang kamu dengar apa perkataan Yesus di situ. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti ada tiga atau ada satu? Satu. Terus di mana data di dalam Bible dari Kejadian sampai Wahyu mengatakan bahwa Tuhan itu Tritunggal, tiga di dalam satu. Dan Yesus mengatakan tadi Yesus mengatakan dalam Yohanes 5:37 tadi kan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayo. Coba. Amsal 7:18. Oke.
Berisi ajakan seorang perempuan untuk memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama Ya, menikmati itu asmara. berjaga-jaga untuk diri. Dibaca. Sabar, lagi loading. Itu nama saya loh. Amsal. Ya, Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Hei, kok ngajak? Baca yang baik. Kan dok baca. Coba baca ulang yang pelan-pelan. Coba baca ulang dengan penuh hikmat. Udah aku baca kan? Coba baca ulang. Coba pelan-pelan. Atau jangan-jangan itulah. Kok ayat seperti itu ya? Saya baru tahu juga. Coba ganti-ganti. Yeskiel 23 nomor 2 sampai 3. Ganti-ganti. Tidak usah baca yang itu. Ganti saya Yeskiel. Masa ayat bunyi seperti itu? Kamu baca Bible betulkah itu? Terus kenapa kamu suruh tadi buka itu? Tapi bunyinya begitu kah? Bukankah telah kubentangkan permadani? Oh, itu dari 17 sampai 18, betul. Ya, itu Amsal. Kamu ini mempermainkan agama kamu nih. Masa mempermainkan agama, mempermainkan perempuan saya tidak pernah masa mempermainkan agama. Itu kan baca, itu firman Tuhan atau bukan? Kan kita baca. Apa tertulis di situ? Amsal 7:18. Ada tidak di situ? Coba silakan dibaca berpikir. Aku walaupun nggak terlalu mendalami semua agama, tapi aku tahu mana baik mana buruk. Nah, sekarang itu tertulis di Bible. Apa itu keburukan? Nah, kabur dia kan? Sudah saya bilang mereka tidak pernah baca Bible, teman-teman. Mereka tidak pernah baca Bible. Hah? Mana ada Kristen yang baca Bible? Tidak ada. Kabur. Saya meniru. Bukan marah-marah. Aku nggak biasa dimarahin laki-laki. Aduh, papi, tolong papi. Marah-marah, aku nggak biasa dimarahin laki-laki. Begini, kamu dengar. Tadi kan kamu bilang, kalau saya kalah, nanti saya meniru suara-suara burung, ayam, sapi, kambing. Kamu ini kan cantik, kenapa suka jadi binatang? Lucu-lucu loh. Coba. Pokoknya, apapun Gak yang mau terjadi. guys. Aku takut kalah ini. Sudah, kamu pasti kalah. Ada ketua di sini, kamu pasti kalah. Pergilah. Ambil Bibelmu, kamu buka dan kamu baca. Silakan. Aris, 1 detik bisa mengubah segalanya, Om. Kenapa? 1 detik bisa mengubah segalanya. 1 detik bisa merubah segalanya, tetapi 1 detik itu tidak mampu merubah hati saya untuk berpaling kepada istri saya. Anjay. Thank you. Dengar. Dengar. Thank you, my friend. Itu, mudah-mudahan istri saya dengar di bawah. Ih, ngatur-ngatur bebek mandi, nggak mau. Belum kalah. Gas, teman-teman. Teman-teman, kalau dia di sebelah bebek mandi, kita di sini kambing mandi ya. Gas, Belum makasih. kalah loh, guys. Kamu sudah kalah. Kamu udah yakin banget kamu itu menang. Yakin, karena saya mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Namanya orang yang benar dan baik itu pasti menang. Ayo, cepat. Orang baik tidak mengakui dirinya baik. Kenapa? Saya bukan orang baik, tetapi penonton saya itu orang-orang baik semua. Oh iya, sama dong kayak saya. Tidak. Kalau ini kan saya mau menginjili kamu, saya suruh kamu baca firman Tuhan kalau kamu kalah. Kalau ada yang menangkan di situ, berarti mereka tidak mau kamu itu baca firman Tuhan. Sementara dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Kasih, Pak. Ayo. Apa lagi?
Saya tidak mau itu. Saya nggak mau bawel-bawel. Ya sudah baca, ayo baca. Oh, kan belum Ayo. kalah. Itu waktu masih berjalan loh. Dia nantang ketua. Sabarlah. Jadilah laki-laki penyabar. Waktunya belum selesai. Kalah itu. Kita belum selesai, guys. Di ujung bisa kita dapat paus. Nah, dia suka yang ujung-ujung. Ini berat ini teman-teman. Berat ini bang. Dia Awas suka Kak. yang ujung-ujung. Awas Kak, lawannya penghujat. Siapa penghujat, sayang? Penghujat. Coba kamu tatap wajah saya, tapi jangan jatuh cinta. Apakah saya ini seorang penghujat? Jangan jatuh cinta, saya sudah punya istri. Tatap. Siapa penghujat, sayang? Coba kalian kasih tahu siapa penghujat. Tatap wajah saya. Coba. Yang penting jangan jatuh cinta saja. Apakah saya penghujat? Coba. Oh iya ya. Nah, sudah kamu baca Bibel. Yang Coba kalau menghujat Kristen pada Tuhannya sendiri. Oke, baik. Dia mengatakan bahwa saya menghujat Kristen, teman-teman. Ini fitnah yang nyata. Kita buktikan siapa yang menghujat Kristen ya. Kita buktikan yang menghujat Kristen. Kabur dia. Memang itulah kelakuan Oten itu, kan? Itu kelakuan Oten, Bang Kris. Itulah kelakuan mereka itu, kan? Teman-teman, dari apa yang kita saksikan tadi, kita belajar bahwa kebenaran kadang muncul justru saat seseorang berani melihat langsung sumber ajarannya sendiri. Bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling memahami dan untuk sama-sama mendekat kepada kebenaran. Setiap manusia punya perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang lahir dalam keyakinan tertentu, ada yang kemudian mempertanyakannya, dan ada yang akhirnya menemukan jalan yang membuat hatinya tenang. Dan dalam perjalanan itu, yang paling penting adalah kejujuran hati dalam mencari kebenaran. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menyampaikan dengan hikmah, dengan kelembutan, dan dengan akhlak yang baik. Karena hidayah bukan datang dari kepandaian kita berbicara, tetapi dari Allah yang membuka hati siapa saja yang Dia kehendaki. Semoga siapapun yang menonton video ini diberi keberanian untuk terus mencari, terus belajar, dan terus mendekat kepada Tuhan. Dan semoga Allah menjaga kita semua di atas jalan tauhid, jalan para nabi, termasuk Nabi Yesus yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Semoga setiap kebaikan yang kita sebarkan menjadi pahala yang terus mengalir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.